selamat sore teman-teman. Pada sore hari yang berbahagia ini kita kebetulan sedang berada di Banda Aceh dan rencananya akan kembali ke Kabupaten Nagan Raya. Pada saat ini kita akan mencoba melihat bagaimana konsumsi BBM dari mobil yang kami pakai, yaitu mobil CR-V Turbo Prestige tahun 2019, dan katanya itu konsumsi BBM-nya itu sekitar 12 km per liter, dan jarak yang akan kita tempuh ke Kabupaten Nagan Raya itu sekitar 280 km dengan medan itu sebagian besar di Aceh Besar. Beberapa pegunungan harus kita lewati, ya ini ada Gunung Kulu, kemudian Gunung Paro, dan di wilayah Aceh Jaya itu ada Gunung Grute dan juga beberapa pegunungan lainnya di seputaran Aceh Jaya, yaitu tepatnya di Kecamatan Jaya, kemudian di Kecamatan Lokut, dan juga di Kecamatan Setia Bakti, juga di Kecamatan Rigah. Nah, ini juga akan kita lihat apakah nanti akan berpengaruh terhadap konsumsi BBM mobil ini, dan ikuti terus perjalanan kami. Dan sekarang coba kita isi dulu tangkinya supaya full. Nanti baru setelah sampai di Nagan kita akan kembali mengisi dengan kondisi yang ini mungkin bisa dilihat ampere BBM-nya memang masih belum full, tapi coba kita isi dulu biar full, nanti biar bisa kita mengukurnya berapa konsumsi BBM mobil ini. Oke teman-teman, coba kita ke SPBU dulu. Itu bisa dilihat kita harus melakukan antrian. Boleh banget sih. Itu udah, ayo gitu. 90 baru. Teman-teman, ternyata kita hanya mengisi sekitar 92.000 saja, karena memang kondisi tangki tadi memang hanya sedikit tidak penuh, dan kita hanya mengisi sekitar, biasanya kita mengendarai kendaraan ini dengan kecepatan sekitar 100 km per jam, kecuali di beberapa titik pegunungan kita tidak bisa memacu kendaraan di sana karena memang jalannya menanjak dan juga berkelok-kelok, sehingga kita harus berhati-hati, dan juga ditambah lagi dengan kondisi jalan yang Prestige tahun 2019. Mungkin ini akan bisa menjadi testimoni buat teman-teman yang berencana membeli mobil ini, apakah nanti akan mudah atau enteng untuk di kantong kita, khususnya untuk biaya BBM sehari-hari untuk kita pakai. Demikian dulu, karena ini sudah waktunya sholat asar, kita istirahat dulu sebentar di sini. Setelah selesai sholat, baru kita akan melanjutkan kembali perjalanannya. Teman-teman, sebagai informasi tambahan, mungkin bisa kami sampaikan bahwa mobil yang kami pakai ini menggunakan BBM jenis Pertalite, karena ini mudah kita dapat di daerah kita. Kemudian juga kita dalam perjalanan akan menggunakan air conditioner secara full. Oh ya teman-teman, kita berangkat tepat jam 17:34. Ini sudah berada di kawasan Kedebing, Aceh Besar. Di sini memang jalannya masih sedikit sempit, namun beberapa kilometer ke depan kita akan menemui jalan yang lebih lebar.
tepatnya di seputaran Jembatan Krung Raba, Kecamatan Lukna. Teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di jalan yang saya ceritakan tadi. Ini jalannya cukup lebar, jalan yang dibangun pada saat rekonstruksi dan rehabilitasi pasca tsunami dulu. Dan jalan ini dibiayai oleh Multi Donor Fund MDF USAID dari negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Dan perlu kami sampaikan dan perlu kami informasikan, jalan ini sebelumnya kondisinya sangat sempit. Mungkin bisa kita gambarkan setengah dari kondisi jalan yang ada saat ini. Yang terlihat jauh di sana itu adalah pabrik semen Andalas Indonesia, satu-satunya pabrik semen yang ada di Provinsi Aceh. Produksi semen ini dipasarkan di Provinsi Aceh dan juga di ekspor ke luar negeri. Pabrik semen ini tepatnya berada di Desa Lukna, di kawasan Lukna. Ini juga pada saat tsunami yang lalu, kondisi pabrik semen ini sempat rusak akibat tsunami dan bahkan berhenti beroperasi. Baru beberapa tahun setelah itu, setelah diperbaiki, bisa beroperasi kembali. Kepadamu ku tak bisa. Seperti inilah yang perlu diwaspadai, karena memang di sini bebas ternak warga berkeliaran di atas jalan. Ini sangat disayangkan, kondisi jalan yang mulus tapi tidak disertai dengan unsur keselamatan bagi pengguna jalan. Dan di sepanjang jalan ini kita memang harus sangat hati-hati. Nah, ini kembali kita menemui gerombolan sapi. Bahkan juga tidak jarang kita akan menemui ada kerbau-kerbau warga juga berkeliaran di jalan-jalan.
Dan teman-teman, kita juga harus memperhatikan kondisi jalan ini, walaupun mulus tapi sepertinya bergelombang, dan ini juga harus kita waspadai. Meskipun kondisi mobil ini suspensinya sudah sedikit lebih nyaman, namun juga masih sedikit terasa. Nah, kembali lagi kita hadapi dengan gerombolan sapi. Baru beberapa kilometer kita berjalan, sudah beberapa gerombolan sapi yang harus kita temui. Kita sudah sampai di Lepung, Kecamatan Lepung. Setelah ini ini ada mie Aceh Lepung, sangat terkenal. Dan beberapa kilometer ke depan kita akan menemui kawasan wisata Luk Sudu, di mana kawasan wisata tersebut terletak di lembah gunung dengan teluk yang sangat tenang. Mungkin nanti bisa kita melihat, itu letaknya di sebelah kanan. Keempat kalinya kembali kita dihadapkan dengan gerombolan sapi warga. Kita sudah berada di kawasan Sudu. Itu di sebelah kanan adalah laut. Nah, itu arah sebelah kanan bisa diperhatikan. Ada beberapa kafeteria yang dibangun di atas laut. Oke teman-teman, kita lanjutkan dan kita akan mulai menanjak. Ini kalau tidak salah kami ada di Gunung Ulu. Namun kondisi jalannya sudah tidak seperti ini lagi nantinya. Kita akan bertemu dengan jalan yang sempit dan berkelok-kelok. Mulai memasuki kawasan pegunungan Hulu, dan ini yang saya ceritakan tadi, jalannya sempit, dan kalau saja ada truk besar yang lewat terpaksa harus
antri di belakang. Wah, ini panjang sekali antriannya, dan ini mungkin sangat bisa menjadi perhatian pemerintah untuk ke depan agar ada upaya atau rencana untuk pelebaran jalan ini. Dan yang menarik, ini mungkin hal baru, garis median jalan sekarang sudah berwarna kuning. Mungkin bisa diperhatikan garis tengahnya. Kita tidak mengerti mengapa sudah diganti. Memang ini sedikit lebih keren bila dibandingkan dengan sebelumnya yang warna putih, karena memang warna kuning lebih sering digunakan di jalan-jalan yang ada di luar negeri. Long. Ini kecamatan terakhir, dan setelah ini kita akan berjumpa dengan Aceh Jaya, yaitu tepatnya di Kecamatan Jaya. Nah, ini lagi-lagi kita kembali bertemu dengan gerombolan sapi.
teman-teman, ini adalah view yang sangat indah dengan latar pegunungan. Saya kira sulit menemukan view-view seperti ini. Jadi ada beberapa bentuk view yang akan kita temukan di jalan lintas antara Banda Aceh dengan Melabuh. Yang pertama itu adalah view pegunungan, dan satu lagi nanti tentunya adalah view pantai. Pantai juga tidak kalah indahnya dengan view-view pegunungan, karena letaknya itu di sepanjang langsung dengan berpapasan dengan pegunungan bukit barisan, sehingga akan membentuk pantai-pantai yang cukup indah. Mungkin sebentar lagi kita akan menemukan satu pantai yang terletak antara perbatasan antara Aceh Besar dengan Aceh Jaya, atau tepatnya di kaki pegunungan Grute. Ini kecepatan kita sekitar 100 km per jam. Kembali, Masya Allah, kembali kita dihadapkan dengan sebuah view yang sangat menakjubkan. Wow. Besok ada pramuka jam 3. Kenapa? Pramuka. Ika. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Ini pantai pertama yang kita temui. Cukup indah. Cukup indah. Tidak ada kata yang bisa kita ucapkan untuk menggambarkan kondisi pantai ini. Melihat ombak yang begitu besar, maka bisa dibayangkan akan sangat cocok untuk para peselancar menjadikan pantai ini sebagai destinasi untuk olahraga mereka. Wow. Karena kondisi jalan sedikit lurus sehingga bisa digunakan untuk kecepatan yang sangat tinggi, tapi kita tidak boleh terpengaruh karena arah ke Nagan itu memang sebelah kiri kondisinya memang sedikit bergelombang. Nah, kita sudah sampai di kaki pegunungan. Bisa kita bayangkan sangat indah, namun kita harus berhati-hati karena jalannya sempit, dan di sebelah kanan jurang yang cukup terjal, sedangkan di sebelah kiri ada tebing yang perlu kita harus sedikit hati-hati.
Dengan kondisi seperti ini kita terpaksa harus mengalah. Nah, kita sudah sampai di tempat rest area. Ini di sepanjang jalan ini terdapat warung-warung kecil yang menyediakan makanan-makanan ringan, baik itu kelapa muda, minuman dingin lainnya, dan juga snack. Namun warung-warung ini tidak buka pada saat malam hari karena memang yang dijadikan sebagai nilai jual tempat di sini adalah view laut. Ini teman-teman, kondisi tempat yang beberapa waktu yang lalu terjadi kecelakaan. Karena memang di sini ada beberapa bagian yang belum terdapat barrier atau pengaman jalan, sangat disayangkan. Dengan kondisi jalan yang sempit dan jurang yang cukup terjal, ini kiranya harus mendapat perhatian pemerintah yang serius agar keselamatan pengguna jalan ini bisa terjaga dengan baik. Kita singgahi, yaitu sebuah warung kecil milik warga Lamno, tepatnya di seberang jembatan Lamso. Di sebelah sana ada terdapat sebuah warung kecil yang menjual nasi dengan menu khas kari bebek. Jadi sangat spesial karena di samping harganya yang murah, juga rasanya sangat enak, sehingga warung tersebut menjadi incaran setiap warga yang melintasi jalan ini. Coba nanti akan kita singgah sebentar, apakah nanti kita akan makan di sana atau kita akan membungkus, kita bawa pulang. Iya lah. Nanti kan tanam bumbu dia mah. Kau punya pujunan aja. Yang boleh nanya. Ada dagingnya. Ini bambek aja. Ada apa datang pala ini itu.
Assalamualaikum teman-teman, dan alhamdulillah kita sudah sampai di Nagan Raya. Seperti yang kita rencanakan, ya kita harus mengisi full lagi BBM mobil ini untuk kita lihat berapa konsumsi BBM yang dihabiskan oleh mobil ini setelah melewati perjalanan sejauh lebih kurang 280 km. Ya, ternyata sekitar 143 lewat 145. Ya, teman-teman, coba kita hitung dulu. Tadinya kita sudah mengisi BBM, ternyata cuman Rp145.000, dan harganya itu harga pertalite pada saat itu 7.650. Coba kita bagikan 7.650, maka keluarnya itu sekitar 18,9 liter, atau taruhlah 19 liter. Terus karena perjalanan yang sudah kita lakukan itu sejauh 280 km dibagi 19 liter, maka jadinya 14,7 km per liter. Ini teman-teman, ternyata konsumsi BBM mobil Honda CR-V Turbo Prestige, dan saya pikir ini cukup irit untuk mobil di kelas ini. Demikian teman-teman, dan ini memang kita tidak mengada-ngada, ini bukti yang sangat akurat atau testimoni. Saya selaku pengguna mobil CR-V Turbo Prestige mungkin akan menjadi bukti bahwa mobil ini memang sangat irit dan bisa dijadikan sebagai rujukan untuk membeli mobil